teman-teman, kami Sekar, Paroki Nangahure. Saya Karlin. Saya Alfansa. Saya Desi. Saya Dea. Saya Catherine. Saya Angel. Saya Julio. Saya Sam. Saya Kasih. Halo adik-adik, Sobat Yesus yang hebat. Halo juga kakak. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Bersyukurlah hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam katekese kita. Nah adik-adik, perlu kita ketahui bersama, tahun ini adalah tahun jubileum yang dimana kita ketahui merupakan tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan untuk kita. Nah, ada yang tahu tema katekese APP kita kali ini? Saya tahu kakak. Ya Desi, silahkan. Tema katekese kedua adalah tentang hati yang baru aku belajar meninggalkan kesalahan. Oke, tepuk salut buat Desi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik adik-adik, dalam katekese kita ini kita akan belajar bersama mengapa kita perlu meninggalkan kesalahan kita. Adik-adik bisa memahami dan mengetahui bagaimana cara melepaskan kesalahan dan dosa kita agar kita dapat hidup dengan hati yang baru. Mari kita awali kegiatan kita dengan lagu pembuka. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tepuk tangan sukacita, tepuk tangan sukacita, tepuk tangan sukacita, tepuk tangan. Tepuk tangan sukacita, tepuk tangan sukacita, tepuk tangan sukacita, tepuk tangan. Silakan duduk adik-adik. Terima kasih kakak. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Kakak-kakak dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih atas anugerah hari yang indah ini dan kesempatan di mana kami boleh bertemu kembali untuk belajar bersama dengan tema hati yang baru, aku belajar meninggalkan kesalahan. Semoga dengan pertemuan ini kami mampu menyadari kesalahan dan dosa serta berani meninggalkan kesalahan dan dosa sehingga kami boleh hidup dengan hati yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Angel. Halo adik-adik. Halo juga kakak. Sekarang kita akan mendalami situasi hidup melalui kisah inspirasi yang akan dibawakan oleh kakak Avanza. Baik, terima kasih buat kakak Karlin yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Halo adik-adik. Halo juga kakak. Ada yang mau dengar cerita? Mau. Oke adik-adik, di sini kakak mau sedikit menceritakan tentang kisah inspirasi dari Kosmas dan Kobus yang berjudul Akibat Kelalaian Kosmas dan Kobus. Mungkin ada yang sudah tahu? Belum. Oke, kalau begitu simak ceritanya baik-baik karena di akhir cerita ada pertanyaan yang menarik. Oke, mulai ke ceritanya. Akibat kelalaian Kosmas dan Kobus.
Di bantaran Kali Beranjang, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ibu dan 2 orang anaknya. Ibu tersebut bernama Sinta dan 2 orang anaknya bernama Kosmas dan Kobus. Ayah Kosmas dan Kobus sudah lama meninggal dunia. Untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari, Ibu Sinta setiap harinya berjualan nasi kuning di Pasar Alok. Setiap harinya Kosmas dan Kobus membantu ibunya membungkus nasi kuning menggunakan kertas nasi dan daun pisang. Dari rutinitas mereka setiap hari, mereka menghasilkan sampah yang begitu banyak. Kalian bisa bayangkan saja tidak adik-adik, 1 hari saja kalian tidak membersihkan halaman rumah kalian. Bagaimana sampahnya? Banyak tidak? Banyak. Hal serupa juga terjadi kepada 2 bersaudara. Namun adik-adik, setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Ibu Sinta selalu menugaskan kepada anak-anaknya untuk membuang sampah-sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan di RT mereka. Namun adik-adik, karena malasnya mereka berdua, mereka malahan membuang sampah ke kali mati belakang rumah mereka. Hal itu selalu mereka lakukan hampir setiap hari. Lama-kelamaan, sampah di belakang kali mati rumah mereka menjadi banyak dan menumpuk. Padahal mereka selalu diingatkan Ibu Sinta untuk membuang sampah pada tempatnya. Singkat cerita adik-adik, musim hujan pun tiba. Air mengalir begitu deras dari hulu ke hilir, menyapu semua sampah-sampah yang ada di kali, termasuk sampah-sampah yang dibuang Kosmas dan Kobus. Air tersebut meluap menyebabkan banjir. Banjir tersebut masuk ke kediaman rumah Kosmas dan Kobus, memenuhi seisi rumah mereka. Melihat sampah-sampah yang tidak asing tersebut, sang ibu marah besar kepada kedua anaknya. Akhirnya Kosmas dan Kobus mengakui kesalahan mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dari kejadian ini, Kosmas dan Kobus berjanji dan bertekad untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah adik-adik, selesailah cerita inspirasi yang berjudul Akibat Kelalaian Kosmas dan Kobus. Bagaimana adik-adik? Menarik tidak ceritanya? Menarik. Oke adik-adik, seperti yang kakak sudah bilang di awal, di akhir cerita ada kumpulan pertanyaan yang jauh lebih menarik. Oke, kalau begitu kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa yang ditugaskan Ibu Sinta kepada Kosmas dan Kobus setiap harinya? Saya tahu kakak. Ya silakan Julio. Membuang sampah sisa produksi nasi kuning. Tepat sekali jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan oleh Kosmas dan Kobus? Saya tahu kakak. Jawabannya membuang sampah di bantaran kali belakang rumah dan bukan di tempat sampah. Bagus sekali Desi jawabannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa akibat dari perbuatan Kosmas dan Kobus? Saya tahu kakak. Ya silakan Dea. Sampah-sampah tersebut memenuhi rumah mereka ketika banjir. Jawaban yang begitu bagus. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang kita pelajari dari kisah akibat kelalaian Kosmas dan Kobus? Saya tahu kakak. Oke silakan Catherine. Mendengarkan perintah orang tua, membantu orang tua, serta tidak membuang sampah sembarangan. Bagus sekali jawabannya. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah dari adik-adik punya pengalaman yang serupa dengan kisah akibat kelalaian Kosmas dan Kobus? Coba adik-adik sedikit menceritakan atau sharing begitu. Saya kakak. Ya silakan kasih. Jadi, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang sampah. Sebelum jam pulang sekolah, saya selalu menempatkan waktu untuk membuang sampah di laci meja. Hal itu saya lakukan setiap harinya. Karena sering membuang sampah di laci meja, saya merasa tidak nyaman karena sering juga digigit oleh nyamuk. Saya pun berpikir,
Nyamuk itu ternyata berasal dari sampah saya sendiri. Akhirnya, saya pun menempatkan waktu untuk membersihkan laci meja saya dan membuang sampah yang ada di laci meja saya ke tempat sampah. Sekian dan terima kasih. Bagus buat kasih, sharingnya begitu menarik. Oke, terima kasih buat adik-adik semua yang sudah menjawab pertanyaan dengan begitu baik dan bagus. Tepuk wow dulu untuk kita semua. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, mantap. Wow, wow, mantap. Nah adik-adik, setelah menjawab pertanyaan, inti dari cerita akibat kelalaian Kosmas dan Kobus di sini mau mengajarkan kepada kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan seperti di kali, di selokan, di sungai maupun di tempat yang memang bukan tempat sampah. Selain itu juga adik-adik, cerita ini mau mengajarkan kepada kita pentingnya mendengarkan perkataan orang tua dan bertanggung jawab kepada diri kita sendiri maupun tugas yang telah diberikan kepada kita. Bukan cuma itu juga adik-adik ya, dari kisah ini mau mengajarkan kepada kita untuk membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya agar tidak merugikan diri kita sendiri maupun tempat di mana kita tinggal. Dan yang paling terakhir adik-adik ya, dari cerita ini mau mengisahkan kepada kita untuk berani jujur dan bertanggung jawab serta mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Bagaimana adik-adik, setuju tidak? Setuju. Oke, kalau begitu tepuk salut buat kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Kakak Karlin. Baik, terima kasih buat Kakak Avanza yang sudah menceritakan kisah inspirasi yang begitu menarik. Halo adik-adik. Halo juga kakak. Kalau tadi kita sudah mendengarkan kisah inspirasi melalui Kakak Alvansa, sekarang kita akan mendalami situasi hidup melalui sabda Allah yang akan dibawakan oleh Dea. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan sabda Allah yang dibawakan oleh Dea. Sekarang kita akan memasuki pertanyaan pendalaman. Pertanyaan nomor 1. Apa yang diminta oleh anak bungsu kepada ayahnya? Saya kakak. Iya Angel, silahkan. Jawabannya ada di Lukas bab 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Oke, bagus sekali. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa yang dilakukan oleh anak bungsu setelah ia memperoleh warisan dari ayahnya? Saya tahu kakak. Oke Desi, silakan. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Oke, baik sekali jawabannya. Lanjut pertanyaan nomor 3. Apa yang dialami si bungsu setelah ia menghabiskan hartanya? Saya tahu kakak. Oke Sam, silakan. Setelah dihabiskannya
Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Oke, tepat sekali. Lanjut pertanyaan nomor 4. Perubahan apa yang terjadi dalam diri si bungsu ketika ia kelaparan? Saya kakak. Oke Julio, silakan. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan bapakku. Aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Oke, bagus sekali. Lanjut pertanyaan nomor 6. Sorry ya adik-adik, pertanyaan nomor 5. Apa yang dilakukan ayah ketika si bungsu kembali dan mengakui kesalahannya? Saya kakak. Oke Kasih. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Oke, terima kasih buat Kasih yang sudah menjawab pertanyaan. Pertanyaan nomor terakhir, apakah kita punya pengalaman yang mirip dengan kisah si bungsu anak yang hilang? Kalau ada bisa diceritakan? Saya kakak. Oke, silakan. Jadi, waktu itu saya diberikan oleh bapak saya uang sebanyak 50.000. Bapak saya memberikan uang itu dengan berpesan, jangan memakai uang ini dengan membeli barang-barang yang tidak perlu. Gunakanlah supaya ada sesuatu yang perlu kamu bisa pakai. Saya mendengar dan saya menjawab iya. Tetapi setelah beberapa hari, saya pun memakai uang itu untuk membeli jajan di kios. Pas waktu itu setelah uang saya habis dan tidak ada sisa, saya pun pergi untuk mengikuti kegiatan saya latihan. Pas sampai di tempat latihan, kakak pelatih saya pun menyuruh untuk membayar uang pendaftaran. Tetapi uang saya telah habis dan saya pun berkata kepada kakak pelatih saya, uang saya sudah habis karena saya membeli makanan di kios. Kakak pelatih saya pun bilang, tidak apa-apa, nanti kamu bawa lagi. Saya pun berkata dalam hati, harusnya saya mengikuti omongan bapak saya hari itu. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus sekali kisahnya. Halo adik-adik. Halo juga kakak. Kita beri tepuk salut buat kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi, kesimpulan dari kisah perumpamaan tentang anak yang hilang adalah sebelum berbuat sesuatu, kita diajarkan untuk bisa berpikir secara matang. Selain itu, kita juga diingatkan untuk bisa mengendalikan diri agar bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kita juga bisa lebih hemat
dalam memanfaatkan hasil bumi. Nah, dari kisah ini juga kita diajarkan untuk menjadi anak Katolik yang jujur, berani mengakui kesalahan, dan berani melepaskan kesalahan. Dengan mengakui dosa dan kesalahan, kita dapat belas kasih Allah berupa pengampunan dosa. Dengan mengakui dosa dan kesalahan, kita memperoleh belas kasih Allah karena Allah kita adalah Allah Bapa yang Maha Rahim. Melalui sakramen tobat, kita dapat hidup secara baru dengan hati yang damai dan gembira. Setuju adik-adik? Setuju kakak. Adik-adik, kita juga perlu melakukan aksi nyata di dalam kehidupan kita, seperti membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Nah adik-adik, kakak punya tawaran nih. Bagaimana kalau kita melakukan aksi nyata ini, memungut sampah di paroki kita? Setuju tidak? Setuju kakak. Kakak, bagaimana kalau aktivitasnya kita lakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret? Baik adik-adik, ada yang setuju? Setuju kakak. Baik, nanti jam 4 sore kita akan kembali ke paroki dan membawa alat kebersihan seperti dos atau karung untuk memungut sampah yang ada. Oke, baiklah adik-adik, kita akan menutup kegiatan kita dengan doa yang dipimpin oleh Julio. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yesus, sahabat anak-anak, Berkatilah anak-anak di seluruh dunia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sampah, sampah, ini sampahku. Sampah, sampah, itu sampahmu. Ayo kawan, mari bersama membuang sampah pada tempatnya. Sampah, sampah, ini sampahku. Sampah, sampah, itu sampahmu. Ayo kawan, mari bersama membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Kami Keuskupan Maumere